Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya. Sudah 40 hari berlalu saya menetap di sini. Di video kali ini suasana sedikit berbeda. Saya akan mengajak kalian keluar dari tempat ini. Kebetulan saya ada rencana bersama teman-teman, yaitu menjadi pemandu mereka untuk ke Gunung Artapela, si miniatur gunung perahu yang ada di Jawa Barat dengan ketinggian 2194 meter di atas permukaan laut. Mereka mempercayai langkah dan pengetahuanku untuk memandu perjalanan hingga ke puncak agar kita semua sampai dengan selamat dan aman. Di sepanjang jalan nanti, saya juga akan memungut sisa kentang yang sudah dipanen, memperkenalkan bunga wortel yang mungkin jarang diketahui orang, hingga kita berfoto dan mengabadikan momen indah saat tiba di puncak nanti. Di tanah Jawa Barat, kau berdiri tegak, ketinggian 2194 menembus awan, serupa kemegahan dengan gunung perahu yang terkenal. Puncakmu luas, terbentang, memeluk segenap cakrawala. Di kiri dan kanan, kebun sayur hijau membentang tak bertepi. Warna-warni hasil bumi menyapa mata dengan ramah. Jangan kemana-mana, karena petualangan bersamaku akan segera dimulai. Tak terasa sudah 40 hari berlalu aku menetap di sini. Di pagi ini aku terbangun karena dinginnya embun pagi. Aku melangkah dengan santai keluar untuk membersihkan halaman gubuk yang tertutupi daun kering yang gugur. Setelah itu, aku membakarnya agar menjadi kompos dan juga memanfaatkannya sebagai penghangat tubuh untuk mengusir dingin. Sambil aku mengamati sekitar dan menikmati suasana pagi ini, aku teringat ada ubi hasil kemarin. Aku menemukan ubi ini dari sisa panen. Ubi ini tidak termasuk kategori karena ada yang busuk dan terlalu kecil. Tapi aku ambil karena masih bisa diolah sebagian. Aku duduk santai di depan tungku, membiarkan hangatnya api merambat perlahan ke seluruh tubuh, mengusir sisa dingin pagi yang masih menyusup ke tulang. Satu persatu batang kayu bakar kumasukkan pelan ke dalam nyala, biarkan apinya tumbuh lebih besar dan terang. Aku taruh satu persatu ubi ke dalam bara api yang hangat. Lalu menunggunya tenang, perlahan bara merah itu meredup dan mulai padam. Tanda pasti ubi itu di dalamnya sudah matang sempurna. Aku pun mengambilnya satu persatu dan siap menikmati rezeki hangat dari alam ini. Aku pun langsung menikmati ubi yang masih hangat itu. Rasanya manis alami, teksturnya begitu empuk dan sangat legit di lidah. Saat sedang menikmati sarapan sederhana ini, tiba-tiba aku teringat akan janjiku untuk membantu teman-temanku mendaki ke Gunung Artapela. Dan benar saja, tak lama kemudian telepon berdering. Teman-temanku menelpon langsung untuk memastikan aku siap memandu mereka sampai ke sana dengan selamat. Tanpa berlama-lama, aku pun segera bergegas bersiap-siap untuk berangkat. Aku segera memasukkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, kompor portable, botol air minum, serta peralatan lainnya yang akan kupakai. Saat aku sedang sibuk bersiap-siap, tiba-tiba paman datang menjenguk, sekedar memastikan kabarku dan apakah aku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami pun berbincang sejenak, lalu beliau bertanya kemana aku akan pergi. Aku menjawab bahwa hari ini aku ada tugas memandu teman-teman mendaki menuju puncak Artapela. Aku pun naik ojek yang sudah disiapkan teman-temanku. Ternyata mereka sudah menunggu di sana sejak tadi. Takut kesiangan saat daftar di base camp Cirawa. Akhirnya aku pun sampai di kaki gunung itu. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju ke gubuk penyimpanan pupuk milik petani. Tempat yang sudah aku janjikan sebagai titik temu bersama teman-temanku. Kami pun akhirnya saling bertemu, langsung bersalaman satu sama lain dan saling bertanya kabar dengan hangat. Setelah itu, kami berbincang sejenak sambil aku menjelaskan kondisi jalur dan medan yang akan kami lewati. Kebetulan sekarang sedang musim kemarau, jadi tanah di sini agak berdebu karena masa panen sudah selesai. Pemandangannya tampak luas kering persis seperti hamparan gurun pasir. Setelah aku pastikan mereka sudah paham, kami pun melanjutkan perjalanan naik menuju puncak Artapela. Matahari bersinar terik, hamparan tanah terbentang luas, tampak seperti padang pasir yang kering. Baru berjalan beberapa menit saja, teman-temanku sudah mulai terlihat kewalahan dan lelah. Langkah mereka pun perlahan terasa berat. Aku terus menyemangati mereka agar tetap kuat dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Jalanan kini makin berpasir dan berdebu. Pepohonan serta tanah liar pun terlihat layu mengering. Tak lama kemudian, kami berpapasan dengan petani yang melintas menggunakan sepeda motor. Jalur ini memang bisa dilewati motor khusus untuk mengantar ke ladang mereka.
Karena jika hasil panen harus dipanggul manusia, jaraknya terlalu jauh dan akan sangat berat. Aku pun menunjuk ke arah sisi kanan dan kiri, memperlihatkan hamparan kebun kol, wortel, dan juga kebun kentang milik warga. Setelah berhenti sejenak dan melihat keindahan ladang itu, kami pun kembali melangkah melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, teman-temanku bertanya, "Berapa lama lagi ya sampai ke puncak?" Aku pun menjawab dengan semangat, "Tinggal 5 menit lagi sampai." Aku sengaja bilang begitu supaya mereka makin bersemangat. Kalau aku jujur bilang masih jauh, takutnya nanti mereka lemas dan hilang semangat buat melangkah sampai ke puncak. Di sini terlihat banyak motor yang sudah dimodifikasi khusus untuk mengangkut hasil panen. Semuanya tampak berdebu tertutupi debu tanah dan sempat agak tersendat karena jumlahnya cukup banyak melintas beriringan. Oke teman-teman, nah di sini saya akan mencari makanan ya. Kebetulan ini kebun kentang yang sudah dipanen, tapi masih banyak sisa-sisanya. Ini. Di perjalanan ini aku menemukan ladang kentang yang sudah selesai dipanen. Di sana masih tersisa sisa-sisa kentang yang sengaja tidak diambil karena tidak lolos penyortiran. Ada yang ukurannya terlalu kecil, ada juga yang sudah busuk. Namun aku tetap memilah dan memilih mana yang masih layak untuk diolah menjadi makanan. Aku memang terbiasa memanfaatkan apa yang ada di sekitarku. Jadi melihat hasil panen seperti ini, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Bagiku, ini adalah rezeki sekaligus anugerah indah dari Tuhan dan alam. Aku memungutnya bukan karena aku tidak mampu membeli, melainkan aku ingin memanfaatkan apa yang tersedia agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Di sana, aku dan teman-temanku bersama-sama memilah kentang mana yang masih layak untuk dimakan. Aku memisahkan yang masih bagus, lalu membuang bagian yang sudah busuk dan mengambil sebagian besar yang masih sehat dan baik saja. Teman-temanku memperhatikan dengan seksama, lalu berkata, "Wah, ternyata yang begini pun masih bisa kita makan." Aku pun menjawab, "Tentu saja, lebih baik kita memanfaatkan apa yang ada dengan sebaik-baiknya daripada menyia-nyiakan atau menghamur-hamurkan sesuatu yang sebenarnya masih bernilai." Secara administrasi resmi, kawasan Puncak Sulibra dan Gunung Artapela masuk ke dalam wilayah Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Namun saat ini terlihat suasana di sini terasa sangat berbeda. Terasa sepi, nyaris tak ada pengunjung. Aku pun sempat heran, padahal biasanya di hari akhir pekan seperti ini, tempat ini sangat ramai pendaki bergerombol. Ada yang naik dan ada yang turun silih berganti. Setelah kami mencari tahu dan bertanya kepada warga sekitar, ternyata beredar informasi yang menyatakan bahwa jalur pendakian lewat Cirawa ini sudah ditutup. Mungkin maksud dari kabar yang beredar itu adalah penutupan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian. Bukan berarti jalur ini ditutup selamanya. Di sini aku tidak memihak kepada pihak manapun dan tidak pula membenarkan salah satu pihak. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dengar dari warga sekitar serta fakta yang ada di lapangan ini saja. Setiap kali aku mendaki Artapela, aku selalu berhenti di warung ini. Aku menyebutnya Pos 1, karena ini adalah warung pertama yang selalu aku kunjungi. Di sini tersedia fasilitas toilet, serta berbagai makanan, jajanan, dan kopi yang lengkap. Sambil beristirahat, aku menikmati kopi hangat, berbicara santai bersama teman-teman dan pemilik warung, seraya memandang keindahan pemandangan di sekitar. Setelah merasa cukup beristirahat, kami pun melangkah kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Artapela. Perkiraan waktu yang tersisa masih sekitar 1,5 jam lagi, dan aku terus berjalan menyusuri jalur, mengikuti petunjuk arah yang telah ada sejak lama. Musim kemarau menyapa setiap langkah, debu halus tanah berterbangan pelan ditiup angin. Namun tak menyembunyikan pesona alam yang terbentang luas di depan mata. Di kiri dan kanan jalan, kebun sayur warga tersusun rapi bagaikan karpet warna-warni. Hijau daun, kentang, wortel, dan kol yang membentang sejauh mata memandang di kejauhan. Bukit-bukit berundak berdiri gagah, serupa dengan keagungan Gunung Prau yang menjadi kembarannya. Sementara langit biru cerah bertemu dengan ujung cakrawala yang tak bertepi. Terik matahari memang terasa hangat menyentuh kulit, namun keindahan alam ini seolah menghapus rasa lelah. Angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma tanah kering dan kesegaran dedaunan, mengajak hati untuk terus bersyukur menyaksikan betapa indahnya ciptaan Tuhan di tanah Artapela ini. Panas terik matahari di sini sama sekali tidak mampu mengalahkan semangatku dan teman-teman untuk terus melangkah mencapai puncak.
Aku terus berjalan menyusuri jalur, sambil sesekali bercanda bersama mereka agar rasa lelah perlahan hilang dan semangat kami tetap terjaga. Oke teman-teman, ini masih jauh. Nah, bisa kalian lihat, ini tuh yang tumbuh itu pohon wortel ya. Nah, jadi kalau misalnya udah besar, terus berbunga, bunganya itu mirip sama Edelweiss guys. Tuh. Ini aku open trip ya, membawa 2 tower lokal ke Puncak Artapela. Oke teman-teman, ini namanya bunga wortel ya. Ternyata wortel kalau udah lewat masa panen akan tumbuh bunga seperti ini. Ini bunganya mirip seperti Edelweiss guys. Sengaja aku nggak petik, nah untuk melestarikan bunga tersebut. Ayo. Jalur di sini cukup ramah bagi pendaki pemula karena sebagian besar jalannya landai dan tidak terlalu curam. Memang vegetasinya terbuka lebar, jadi saat siang hari cukup panas. Oleh karena itu, kalau kamu berencana mendaki singkat atau pulang pergi, saya sangat menyarankan berangkatlah sejak pagi hari agar udara masih sejuk dan jalan belum terlalu berdebu. Berbeda dengan kondisiku kali ini, yang baru berangkat siang hari. Suasananya di sini terasa panas dan berdebu, persis seperti melintasi hamparan gurun pasir yang luas. Dilihat dari ketinggian ini, bukit-bukit berundak terlihat begitu indah dipandang mata. Sangat mirip sekali dengan pemandangan yang ada di Gunung Prau. Di sini aku menikmati keindahan alam, termasuk hamparan tanaman wortel yang mulai berbunga cantik. Namun aku tak sadar aku tertinggal jauh di belakang karena terlalu asik berfoto. Sementara teman-temanku sudah melangkah lebih jauh memimpin di depan. Tapi tenang saja, jika pemandangan sudah seperti ini, tandanya kita sudah tak jauh lagi dari puncak. Dan benar saja, tinggal beberapa langkah lagi kita akan tiba di puncak terindah, yaitu Puncak Artapela. Segala rasa lelah seketika terobati saat kami akhirnya berhasil sampai ke tujuan. Namun di sini ada kejadian yang cukup konyol. Aku menyuruh teman-temanku mengambil kamera yang ada di belakang. Bukannya mengambil kamera itu, mereka malah asik membuat vlog video sendiri. Oh iya, lupa belum sempat memperkenalkan mereka kepada kalian semua. Oke, perkenalkan ya. Yang tidak pakai topi namanya Cory, dan yang pakai topi ini namanya Raihan. Nah, ada informasi penting sedikit nih. Raihan ini sudah jomblo selama 2 tahun lebih loh. Jadi kalau ada yang tertarik bisa langsung hubungi saya. Dan inilah dia, Puncak Sulibra, Gunung Artapela dengan ketinggian 2194 meter di atas permukaan laut. Saat ini suasana di sini terlihat sepi karena minim pengunjung. Namun segala rasa lelah kami seketika terobati begitu kami menginjakkan kaki di puncak. Teman-temanku tampak begitu bahagia, bangga karena mereka ternyata sanggup dan mampu mencapai titik ini. Mungkin sebagian orang lain puncak ini terlihat biasa saja dan medannya tidak terlalu sulit. Namun bagi teman-temanku yang baru pertama kali mendaki gunung, berhasil sampai ke sini adalah kebahagiaan luar biasa yang tak ternilai harganya. Aku pun merasa sangat bangga dan bersyukur bisa memandu mereka membawa sampai semua tiba di sini dengan selamat. Sesampainya aku di Puncak Sulibra, aku langsung mencari tempat yang cocok untuk kita semua beristirahat. Aku menemukan lokasi yang teduh di bawah rindangnya pepohonan. Sebelum membuka perbekalan aku dan teman-temanku, aku terlebih dahulu membentangkan matras agar kita semua bisa duduk dengan nyaman. Karena aku dan teman-teman sudah mulai merasa lapar, kami pun langsung membuka perbekalan yang dibawa. Teman-temanku membawa mie instan, nasi, serta berbagai cemilan ringan lainnya. Aku pun tak lupa mengolah kentang yang tadi kutemukan di perjalanan. Cukup direbus saja sebagai tambahan asupan gizi bagi tubuh kami. Selagi aku menunggu air mendidih untuk menyeduh mie instan, kami duduk berkumpul, mengobrol dengan penuh kehangatan dan saling bercanda tertawa lepas seraya menikmati suasana indah di puncak ini. Setelah mie instan matang, aku pun memasukkan kentang hasil temuan tadi ke dalam air rebusan agar ikut matang sempurna. Sambil menunggu kentang empuk, kami mulai menikmati hidangan yang ada. Nasi hangat, mie instan, serta berbagai cemilan ringan yang kami bawa. Di tengah kenikmatan makanan sederhana ini, kebersamaan dan tawa riang kami terasa lebih jauh lezat daripada hidangan apapun. Dihiasi pesona alam Puncak Sulibra yang membentang luas di depan mata. Diketahui nama Sulibra sendiri diambil dari jenis pohon yang sejak dulu tumbuh subur di puncak ini.
yang dahulu dijadikan warga sebagai tanda batas wilayah tanah, sedangkan nama Artapela bermakna harta bersama. Sebuah amanah leluhur yang harus dijaga dan dinikmati dengan penuh rasa hormat. Secara sejarah tertulis, belum tercatat satu nama tokoh tunggal yang mendirikan puncak ini. Namun, sejak zaman dahulu, kawasan ini telah dijaga oleh para leluhur warga Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari. Sejak sekitar tahun 2015-an, jalur ini mulai dikenal luas dan dirawat bersama oleh warga setempat serta para pecinta alam yang berkunjung ke sini. Panas. Setelah merasa cukup menikmati kebersamaan dan keindahan puncak ini, kami pun segera bergegas membereskan semua peralatan serta sisa perbekalan kami. Karena kami tidak bermalam di sini, kami bersiap untuk segera turun. Satu hal yang tak pernah kami lupakan, semua sampah yang ada, baik sisa makanan maupun kemasan, kami kumpulkan dan bawa turun bersama kami. Kami tidak akan membiarkan sedikit pun kotoran mencemari dan merusak keindahan alam tempat ini. Tak lupa, aku pun ingin mengabadikan momen indah ini lewat foto dan rekaman video. Sebagai pemandu perjalanan ini, aku berusaha sebaik mungkin menjadi fotografer bagi mereka berdua, agar kenangan manis sampai di puncak Sulibra ini terekam dengan indah dan tak terlupakan. Di sini, di ketinggian yang memeluk awan, puncak Sulibra berdiri tenang tanpa suara. Angin berbisik membuat cerita dari jauh, menyapa setiap jengkal tanah yang penuh makna. Bukit-bukit berbaris sebagai penjaga setia, membentang jauh hingga menyatu langit senja. Tak perlu kemegahan yang dunia cari, cukup kedamaian ini yang meresap ke sanubari. Di titik ini, titik tertinggi ini, langkah terasa ringan seolah beban hidup perlahan terbang terbawa angin. Sulibra bukan sekadar nama di peta, ia adalah ruang hati, tempat jiwa kembali pulang. Oke teman-teman, dikarenakan bateraiku sudah habis, sudah lowbat, jadi video vlog kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan saya sudah berhasil mengantar mereka berdua ke sini. Saatnya saya kembali ke gubuk. Dan di persimpangan di bawah, saya akan berpisah dengan mereka. Kalian tahu apa namanya jalan pulang, tahu kan? Ya, tahu. Nanti kita akan berpisah di persimpangan di sana ya. Ya, siap. Bilang dulu tuh, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kini kita tiba kembali di persimpangan, tempat di mana kita pertama kali berjanji bertemu tadi pagi. Disinilah perjalanan bersama kita berpisah sejenak. Teman-temanku melanjutkan langkah pulang ke rumah, sementara aku kembali menapaki jalan setapak menuju gubuk di lereng gunung. Di kaki gunung ini, jejak persaudaraan kita masih terasa hangat, terukir jelas di setiap debu dan tanah yang kita pijak bersama. Tawa, lelah, dan semangat hari ini menjadi kenangan indah yang tak akan terlupakan. Perpisahan ini hanya sementara, sekejap mata, singkat dan bukan akhir. Karena ikatan persahabatan dan pesona alam Artapela akan selalu mengingatkan kita pada hari yang penuh makna ini. Kini aku melangkah sendiri menyusuri jalan yang tertinggal, menapak jejak di tanah yang kering dengan gunung Artapela sebagai teman setia. Bukit berundak berbaris menjulang seperti tangga menuju langit yang luas, menyimpan rahasia leluhur yang tak terbilang di bawah sinar matahari dan angin yang menghembus lembut. Di sini aku belajar satu hal yang nyata. Alam ini bukan milik kita untuk diambil semena-mena, melainkan titipan indah yang harus dijaga agar tetap asri dan tetap bercahaya. Jangan biarkan tangan jahil merusaknya, jangan biarkan sampah menodai wajahnya. Mari kita rawat, mari kita hormati, agar keindahan Artapela abadi selamanya.